Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas perancangan tematik saya dengan tema penerapan arsitektur biomimikri pada bangunan publik dengan studi kasus perpustakaan kampus Al-Wasliyah Banda Aceh yang disusun oleh saya sendiri, Monik Salsabila, dan dengan yang saya hormati pembimbing Bu Erna Mutia STMT. Proposal perancangan. Tema perancangan saya adalah penerapan arsitektur biomimikri pada bangunan publik dengan studi kasus perpustakaan kampus Al-Wasliyah Banda Aceh. Keyword kenyamanan termal biomimikri perpustakaan. Objek rancangan perancangan saya adalah perpustakaan kampus Al-Wasliyah Banda Aceh yang merupakan bangunan penunjang proses pembelajaran pada kampus Al-Wasliyah. Latar belakang pada penelitian ini merupakan kenyamanan termal adalah kondisi pikir seseorang yang mengapresiasikan kepuasan dirinya terhadap lingkungan termalnya. Kenyamanan termal diidentifikasikan sebagai keadaan pikiran yang mengekspresikan kepuasan dengan lingkungan sekitarnya. Jika suatu bangunan tidak memaksimalkan kenyamanan termal, hal tersebut akan mengakibatkan kurangnya kenyamanan termal pada bangunan yang mempengaruhi kenyamanan pengguna, menyebabkan pengguna tidak merasa nyaman di bangunan tersebut. Pada rancangan ini, konsep biomimikri diterapkan pada bangunan untuk menciptakan kenyamanan termal pada bangunan. Biomimikri dapat diartikan sebagai usaha untuk melakukan imitasi atau meniru benda dan makhluk hidup yang ada di alam. Dalam hal ini, bentuk yang diadaptasikan di bangunan adalah penerapan bentuk segi enam dari sarang lebah sebagai upaya mencapai kenyamanan termal pada bangunan rancangan. Rumusan masalah pada perancangan ini ada dua, yaitu bagaimana merancang perpustakaan dengan konsep biomimikri. Yang kedua, bagaimana merancang sebuah perpustakaan yang dapat memaksimalkan kenyamanan termal pada bangunan dengan penerapan konsep arsitektur biomimikri. Jenis rancangan yaitu pragmatic design, di mana menggunakan bahan dasar material seperti tanah, batu, batang pohon dengan cara trial and error untuk memunculkan bentuk yang terlihat melayani tujuan desain. Tujuan dari perancangan adalah merancang perpustakaan kampus Al-Wasliyah Banda Aceh dengan konsep arsitektur biomimikri untuk menciptakan kenyamanan termal pada rancangan bangunan, dan juga merancang kampus Al-Wasliyah Banda Aceh dengan sirkulasi termal yang mengatasi permasalahan termal bangunan dengan penerapan arsitektur biomimikri. Fungsi dari perancangan adalah sebagai bangunan perpustakaan kampus Al-Wasliyah Banda Aceh yang menunjang proses belajar mengajar dan mencapai kenyamanan termal dengan penerapan arsitektur biomimikri yang membuat nyaman pengguna perpustakaan. Hasil yang diharapkan dari perancangan adalah dapat merencanakan perpustakaan kampus Al-Wasliyah Banda Aceh yang menunjang proses belajar mengajar dan mencapai kenyamanan termal dengan penerapan arsitektur biomimikri yang membuat nyaman pengguna perpustakaan. Desain keyword pada perancangan ini ada 3, yaitu biomimikri, yaitu yang dapat diartikan sebagai usaha untuk melakukan imitasi atau meniru benda dan makhluk hidup yang ada di alam, baik itu bentuk dari luar bangunan ataupun penerapan pada bangunan. Kemudian kenyamanan termal adalah kondisi pikir seseorang yang mengapresiasikan kepuasan dirinya terhadap lingkungan termalnya. Kemudian perpustakaan modern, perancangan ingin menciptakan perpustakaan modern yang menunjang termal pada bangunan, di mana perpustakaan modern adalah tempat untuk mengakses informasi dalam format apapun, apakah itu format disimpan atau apakah informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut ataupun tidak. Dalam perpustakaan modern ini selain kumpulan buku tercetak, juga perpustakaan menyimpan kumpulan info digital. Konsep perancangan, di mana konsep perancangan bangunan ini menerapkan konsep arsitektur biomimikri yang diharapkan dapat menciptakan kenyamanan termal yang alami, unik, dan sesuai dengan iklim. Pada perancangan ini, konsep arsitektur yang biomimikri yang diterapkan adalah lubang-lubang segi enam pada sarang lebah yang diharapkan dapat menciptakan penghawaan alami dan pencahayaan alami pada bangunan. Studi objek preseden ada 2. Yang pertama, Beijing Stadium, di mana bangunan ini merupakan bangunan panggung untuk pertandingan Olimpiade, di mana bangunan ini bisa disebut sebagai
bangunan biomimikri yang menyerupai sarang burung, di mana pada bagian luar bangunan ada baja-baja yang mengelilingi sekeliling bangunan untuk menciptakan kenyamanan thermal, di mana pencahayaan dan penghawaan alami bangunan dapat diciptakan pada bangunan tersebut. Nah, berikut morfologi bangunannya. Kemudian yang kedua adalah Sinostel International Plaza, di mana bangunan ini berfungsi untuk sebagai plaza, dan penerapan biomimikri pada bangunan ini adalah bentuk segi enam dari sarang lebah pada bangunan. Dapat dilihat dari tampak dan denah beberapa bentuk heksagonal pada bangunan dan penerapannya. Bentuk-bentuk ini pada bangunan diharapkan dapat menciptakan pencahayaan alami pada bangunan. Kemudian desain konsep eksterior, pragmatic design. Pada perancangan ini saya mencoba menerapkan konsep biomimikri dengan menciptakan lubang-lubang seperti sarang lebah yang diterapkan pada dinding bangunan untuk menciptakan penghawaan alami dan pencahayaan alami pada bangunan. Penerapan penyelesaian pada permasalahan bangunan, penerapan dari studi banding yang diambil. Yang pertama dari Sinostel International Plaza, di mana dinding bangunan yang memiliki lubang-lubang berbentuk heksagonal sebagai pencahayaan dan penghawaan alami. Dari Beijing Stadium yang diambil adalah rangka-rangka pada selubung heksagonal yang berfungsi sebagai shading pada bangunan. Berikut gambaran penerapan pada bangunan. Kemudian penerapan arsitektur biomimikri yang mengatasi permasalahan kenyamanan thermal pada perancangan. Variabel kenyamanan thermal yang dicoba diatasi pada perancangan ini merupakan suhu, temperatur, kecepatan aliran udara, dan kelembapan. Untuk mencapai kenyamanan thermal tersebut, bangunan menerapkan konsep arsitektur biomimikri yang juga disesuaikan dengan kegunaan, di mana pada dinding bangunan terdapat lubang-lubang yang berbentuk seperti sarang lebah yaitu segi enam atau heksagonal. Kemudian pada segi enam ini terdapat 3 bentuk yang berbeda, yaitu yang pertama heksagonal dengan kaca sebagai pencahayaan alami pada bangunan, yang kedua heksagonal dengan rangka-rangka sebagai penghawaan alami pada bangunan agar kecepatan aliran udara yang masuk ke bangunan tidak berlebih ataupun kebalikannya. Yang terakhir heksagonal dengan solid tertutup agar pencahayaan dan udara yang masuk ke bangunan tidak berlebih. Hal ini agar kelembapan, kecepatan udara, dan suhu pada bangunan dapat mencapai kenyamanan thermal. Kemudian fasad bangunan pada existing menghadap ke barat. Orientasi ini membuat bangunan mendapatkan panas matahari pada pagi dan sore hari. Pada rancangan, orientasi ini akan diganti ke arah selatan yang juga merupakan sirkulasi masuk dari bangunan. Dapat dilihat pada gambar ini adalah orientasi bangunan sebelum perancangan, dan kemudian ini adalah orientasi bangunan setelah perancangan yang diubah ke arah selatan. Vegetasi diletakkan di depan bangunan dan bentuk lubang-lubang heksagonal pada dinding bangunan berfungsi untuk menghindari panas matahari yang berlebih. Berikut vegetasi pada bangunan akan menggunakan pohon pucuk merah sebagai peneduh pada sekitar bangunan, menggunakan finishing material dinding dan struktur berupa lapisan metal sejenis ACP, aluminium, komposit panel, kemudian menggunakan kaca fotovoltaik. Untuk konsep interior, warna dinding menggunakan warna-warna putih, kuning, dan abu-abu yang didominasi oleh warna kuning ke orange-orangean yang mirip dengan warna sarang lebah. Kemudian furnitur menggunakan furnitur yang futuristik untuk menunjang konsep arsitektur modern pada perancangan. Kemudian desain analisis lokasi berada di Jalan Teuku Ditiro, nomor 46, Peniti Ruko, Kecamatan Siak Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh. Tipologi dan morfologi pada bangunan perpustakaan berbentuk persegi dengan konsep pencahayaan yang sangat minim, dikarenakan hanya terdapat beberapa kaca pada bangunan yang menciptakan pencahayaan alami yang kurang pada bangunan. Konsep penampilan arsitektur pada bangunan yang sangat sederhana.
Permasalahan bangunan yang pertama adalah orientasi bangunan yang menghadap ke barat menciptakan permasalahan termal, yaitu panas berlebih pada bangunan, lantai dinding yang retak, desain fasad bangunan yang kurang menarik, vegetasi yang kurang di sekitar bangunan, dan tidak adanya area hijau dan ruang parkir pada bangunan. Lokasi perancangan berada di Jalan Teuku Ditiro Rukoh, di mana pada lokasi ini rata-rata di sekitar bangunan itu terdapat banyak lahan kosong, yang pada utara terdapat asrama, dan kemudian pada selatan terdapat kampus Al-Wasliyah Banda Aceh. Analisa site yang pada matahari, fasad bangunan pada eksisi menghadap ke barat. Hal ini merupakan sebuah permasalahan karena panas matahari berlebih akan masuk ke dalam bangunan. Jadi pada perancangan akan orientasi bangunan ini akan menghadap ke selatan. Analisa angin berasal dari arah barat sekitar dari arah Sungai Kruncuk, untuk menghindarinya diletakkan vegetasi dan juga penerapan arsitektur biomimikri pada bangunan. Kemudian analisa kebisingan berasal dari aksesibilitas jalan, juga berasal dari asrama mahasiswa Aceh Jaya Sulaimaniyah. Untuk kebisingan dari asrama akan ditanggulangi dengan pembuatan tembok pada belakang bangunan. Kemudian analisa aksesibilitas pada perancangan. Untuk ide bentuk berasal dari seperti buku yang terbuka dengan bentuk lubang-lubang persegenan yang terinspirasi dari sarang lebah. Kemudian pengguna, satpam, mahasiswa, pengunjung luar, dosen, staf kebersihan, dan staf perpustakaan. Berikut diagram bubble mikro perpustakaan. Berikut pengguna perpustakaan dan studi aktivitas pengguna baik dari pengunjung perpustakaan dan aliran sirkulasi petugas perpustakaan. Berikut besaran ruang pada perancangan. Berikut tema perancangan, yaitu biomimikri, yang diartikan sebagai melakukan imitasi atau meniru benda dan makhluk hidup yang ada di alam. Penerapan perancangan pada bangunan untuk menciptakan kenyamanan termal, yaitu penghawaan alami dan pencahayaan alami. Berikut denah pada bangunan, denah pondasi dengan jarak 7 meter setiap pondasi, kemudian denah lantai 1, kemudian denah lantai 2. Berikut layout bangunan, tampak depan, tampak kiri, tampak kanan, dan tampak belakang pada bangunan. Berikut taksonometri bangunan. Kemudian denah 3D, detail eksterior. Ini detail interior lantai 1, detail interior lantai 2, ini juga detail interior lantai 1 dan lantai 2 yang sudah dirender. Kemudian potongan pada bangunan, kemudian detail arsitektur yaitu kolom dan juga tangga. Sekian presentasi saya, jika ada kata yang salah saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.